Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, mahasiswa Sosiologi UNESA 2018A. Di sini saya akan menjelaskan konsep habitus dari Pierre Bourdieu dengan mengaplikasikannya dengan contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus habitus patriarki dalam memilih calon kepala sekolah di SMANX Sumeneb. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau SMANX Sumeneb ini merupakan nama yang sudah saya samarkan sebelumnya. Nah, di sini latar belakang dari permasalahannya adalah SMANX Sumeneb sendiri merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Sumeneb. Sekolah ini memiliki struktur organisasi yaitu kepala sekolah, wakasek, guru, dan TU. Dalam struktur kepala sekolah dan juga wakasek di SMANX Sumeneb selalu didominasi oleh laki-laki. Menurut data yang diperoleh dari website SMANX Sumeneb sebagai berikut. Kepala sekolah pada periode 1960 sampai 1970, Slamet Budiarto. Periode 1970 sampai 1980 dipegang oleh Mas Doki BA. Dan sampai saat ini pada periode 2020 sampai sekarang masih didominasi atau masih dipegang oleh laki-laki. Nah, dari data tersebut terlihat terjadi pembentukan atau penginternalisasian nilai patriarki dalam kepemimpinan kepala sekolah, sehingga di sini saya tertarik untuk melihat fenomena tersebut melalui konsep habitus dari Pierre Bourdieu. Nah, di sini teori yang dipakai, kasus yang diambil akan dianalisis menggunakan konsep habitus dari Pierre Bourdieu. Dalam menganalisis habitusnya sendiri, dalam menganalisis habitus dari Bourdieu menggunakan rumus habitus kali modal ditambah ranah sama dengan praktik. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Habitus sendiri adalah sistem disposisi yang bersifat berlangsung lama dan juga bisa berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik terstruktur, dan individu menggunakan habitus untuk berurusan dengan realitas sosialnya. Habitus terbentuk melalui nilai sejarah yang sudah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya habitus tersebut akan menjadikan seseorang bisa bertindak secara praktis. Artinya, seseorang bisa bertindak secara spontan karena telah terbentuk kebiasaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, modal. Modal atau juga disebut sebagai kapital, Bourdieu membaginya menjadi empat bentuk, yakni yang pertama, modal simbolik. Modal simbolik adalah modal yang berkaitan dengan nilai prestis sehingga akan mudah dihormati oleh orang lain. Yang kedua adalah modal ekonomi. Modal ekonomi adalah modal yang berkaitan dengan sumber daya yang bisa berupa sarana produksi. Yang ketiga yaitu modal budaya. Modal budaya adalah modal yang berupa nilai pengetahuan. Yang keempat adalah modal sosial. Modal sosial adalah modal yang berbentuk relasi sosial untuk menentukan kedudukan sosial. Selanjutnya adalah ranah. Ranah merupakan tempat bertemunya kekuatan otonom dalam memperjuangkan posisi. Dalam kehidupan di masyarakat, banyak ditemukan ranah. Ranah sendiri itu bersifat lebih sempit, artinya setiap kehidupan itu punya ranahnya masing-masing sesuai dengan perjuangannya, seperti ranah pendidikan. Untuk pengumpulan data, dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan dua pengumpulan data, yaitu observasi dan literatur. Bentuk observasinya sendiri yakni observasi non partisipan, dan literatur yang digunakan yaitu dari website sekolah dan juga jurnal penelitian. Nah, untuk pembahasannya, habitus. Terdapat dua habitus yang terjadi dalam kasus pemilihan calon kepala sekolah di SMANX Sumeneb.
yaitu yang pertama adalah habitus eksistensi. Habitus eksistensi dapat terjadi karena terus-menerus disalurkan kepada orang lain. Artinya habitus ini terjadi antar generasi sehingga membuat generasi selanjutnya akan menggunakan cara yang sama karena sudah terjadi sebuah kebiasaan. Dalam hal ini dalam pemilihan kepala sekolah di SMAN Sumeneb, proses pemilihannya dilakukan dengan memandang jika guru laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bentuk habitus yang kedua adalah habitus aktualisasi. Habitus aktualisasi adalah habitus yang tercipta karena adanya keinginan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Dalam kasus ini, habitus aktualisasi terlihat dari dominasi guru laki-laki yang ingin menunjukkan jika dirinya memang pantas dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Nah, yang kedua yaitu modal. Dari modal ekonomi, yang pertama, modal ekonomi menurut pandangan Bourdieu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan sumber daya. Berdasarkan data yang diperoleh, tidak ada perbedaan modal ekonomi secara signifikan yang dimiliki oleh masing-masing guru di SMAN Sumeneb yang akan dipilih sebagai perwakilan sekolah dalam tahap seleksi kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal budaya. Dalam penelitian ini, modal budaya itu tidak memfokuskan pada jenjang pendidikan yang dimiliki oleh guru, karena semua guru itu di SMAN Sumeneb itu rata-rata pendidikan terakhirnya adalah S1 dan S2. Sehingga modal budaya akan difokuskan dalam sumber pengetahuan gurunya. Pengetahuan guru ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat Sumeneb pada umumnya yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai patriarki. Akibatnya pengetahuan tersebut juga melekat pada pengetahuan guru di SMAN Sumeneb yang berkaitan erat juga dengan nilai-nilai patriarki. Yang ketiga yaitu modal simbolik. Berdasarkan data yang diperoleh, proses pemilihan kepala sekolah itu dilakukan melalui diskusi antara wakasek dengan kepala sekolah yang menjabat. Nah, yang sudah saya paparkan sebelumnya dari data yang ada, bahwa wakasek dan juga kepala sekolah di SMAN Sumeneb ini didominasi oleh laki-laki. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pengetahuan masyarakat Sumeneb juga diinternalisasi oleh nilai-nilai patriarki, maka keputusan yang diambil lebih condong untuk memilih guru laki-laki untuk diikutkan seleksi atau yang dipilih sebagai calon kepala sekolah. Dalam hal ini, keputusan tersebut akan dihormati oleh guru yang lainnya karena wakasek dan kepala sekolah itu memiliki nilai prestis sehingga segala keputusan akan dihormati oleh guru yang lain. Kemudian selanjutnya adalah modal sosial. Berdasarkan data yang diperoleh, para guru yang dipilih menjadi calon kepala sekolah atau yang akan diikutkan sebagai seleksi itu adalah guru-guru yang memiliki hubungan yang dekat dengan kepala sekolah. Maka orang-orang yang dipilih adalah mereka yang biasanya menduduki jabatan sebagai wakil kepala sekolah atau wakasek karena sudah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kepala sekolah yang menjabat sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan jika guru yang dipilih sebagai yang akan diikutkan untuk seleksi calon kepala sekolah itu memiliki relasi yang lebih intim dengan kepala sekolah dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan jika posisi wakasek lebih didominasi oleh laki-laki. Kemudian ranah, yang terakhir adalah ranah. Ranah diartikan sebagai tempat bertemunya beragam modal yang akan menciptakan suatu bentuk pertarungan antar modal tersebut. Dalam hal ini, orang yang memiliki modal lebih banyak atau modalnya itu lebih kuat akan memenangkan pertarungan. Pertarungan dalam pemilihan guru yang akan diikutkan dalam seleksi calon kepala sekolah bukan dilakukan
antara guru dengan Kepsek, melainkan pertarungan dengan sesama guru. Artinya, sesama guru yang ada di SMAN X itu saling bertarung untuk memperebutkan posisinya agar dipilih sebagai calon guru yang akan diikutkan ke seleksi kepala sekolah. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dua modal yang paling mendominasi dalam pertarungan itu. Modal yang pertama adalah modal sosial dan modal yang kedua adalah modal simbolik. Modal sosial terlihat dari guru yang dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah adalah mereka yang memiliki hubungan yang lebih dekat atau hubungan yang lebih intim dengan kepala sekolah, yakni Wakasek seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian modal simbolik terlihat dari guru yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yang akan dipilih untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Jadi, guru yang posisinya di luar Wakasek itu kesempatannya untuk diikutkan atau dipilih sebagai calon guru dalam pemilihan kepala sekolah itu sangat terbatas, berbeda dengan yang sudah mempunyai posisi yang lebih tinggi seperti Wakasek. Jadi seperti itulah analisis contoh kasus yang saya ambil dengan menggunakan konsep teori habitus dari Pierre Bourdieu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.